Kota sesi 2 dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwasanya nanti di jam 9 saya akan kedatangan tamu spesial dan sudah rawuh di studio. Langsung saja saya sapa, ada dua wanita cantik sudah hadir di studio. Saya senang sekali hari ini rame edisinya ya. Ada Ibu Siti Fatma. Yang mana ini, yang pakai kerudung atau yang digerai rambutnya? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak. Ini tadi Mbak siapa? Kirana. Oh, Mbak Kirana, secantik orangnya. Aduh, padahal pakai masker ya, Bu ya. Tetap kelihatan dong cantiknya. Iya. Auranya tetap terpancar. Alhamdulillah. Oke, berikutnya ada Ibu Indah Kusniawati. Iya. Oke, selamat datang di Studio Mahardika FM. Ini dari Ibu-ibu SDN Sentul 1 Kota Blitar. Leres ge? Iya. Oke, hari ini kita akan sedikit banyak berbicara salah satunya soal prestasi dari SDN Sentul 1 Kota Blitar ya. Yang kemarin salah satu siswanya juga hadir di Mahardika ya. iya, Ananda Ada Ziven ya, iya, luar Mbak, biasa. Sekarang ada prestasi lainnya juga Sobat Mahardika yang akan kita ulas, yaitu Sekolah Adiwiyata ya. Dan sebelum kita berbicara jauh, barangkali Sobat Mahardika juga masih ada yang masih asing ya, Adiwiyata ini sebenarnya apa sih begitu? Boleh dijelaskan ke Bu Fatma dulu? Iya. Kebetulan Mbak ya, ini SD kita, SDN Sentul 1, lebih kerennya biasanya dipanggil Esensa ya. Oh gitu? Iya, SDN Sentul 1. Ya, ini kemarin telah menyabet Adiwiyata tingkat kota dan provinsi. Lebih jelasnya kalau Adiwiyata itu apa toh ya? Kebetulan untuk sekolahan kita ini sekolahnya yang rindang, sejuk, kemudian asri. Intinya sekolah Adiwiyata itu sekolah yang berbau lingkungan. Iya. Bagaimana nanti anak-anak bisa menerapkan perilaku ramah lingkungan seperti itu. Iya. Intinya yang aware dan peduli terhadap lingkungan ya. Peduli terhadap lingkungan. Di Esensa ya. Iya. Esensa. Adiwiyata kita gagas sudah mulai dari kapan, Bu? Sejak dari kapan? Itu kemarin yang di tingkat kota tahun 2017. 2017 iya. Bu ya. Kemudian kita maju lagi di tingkat provinsi tahun 2017. 2017 juga. Yang kota 16, kemudian provinsinya 17. Iya. Dan sekarang bersiap untuk melaju ke nasional. Iya, semoga luar nanti biasa. bisa lolos. Mudah-mudahan bisa membawa benderanya Kota Blitar Iya, sampai di amin. nasional ya, Bu ya. Amin. Oke, perjalanan ternyata tidak sebentar ya, dari 2016 sampai sekarang 2021. Iya. Dari kota dulu yang apa saja yang kita lakukan saat itu mempersiapkan sekolah Adiwiyata, kemudian akhirnya sampai di provinsi saat ini. Yang utama itu pada lingkungan, Mbak ya. Oke. Jadi kita pembelajarannya terintegrasi pada lingkungan. Oke. Ya, pembelajarannya cara Bapak Ibu guru mengajar, memanfaatkan lingkungannya ada sekitar sekolahan. Suatu misal materi tentang barang bekas. Lah, yang sekarang ini kan juga marak-maraknya banyak berserakan barang-barang bekas di semua tempat lah. Bagaimana kita caranya agar anak-anak peduli? Salah satunya yaitu memanfaatkan. Kita olah bagaimana barang tersebut menjadi sebuah barang yang bisa ada nilai gunanya. Ya, selain sebuah barang bekas, bagaimana anak-anak itu bisa peduli terhadap lingkungannya ada sekitar. Suatu misal saja membuang sampah itu ya. Kalau dulu sebelum Adiwiyata anak itu semaunya sendiri, sembarangan. Di seloroan ya, Bu ya. Iya. Saya juga dulu suka gitu, Bu, sokalnya Jan. Iya. Oke. Kemudian Jadi, seperti apa, Bu? Ya, jadi anak-anak itu kalau membuang sampah itu sembarangan, terus sudah Kadang ada jadi satu gitu ya, Bu ya? Jadi satu, enggak terpilah ya. Oh, oke. Jadi kalau sekarang itu ada tersendiri dari sampah organik, terus non organik, kemudian Sama-sama. sampah ya yang P3 itu, ya. Ya. Jadi anak ini tidak hanya sekedar diajarkan untuk buang sampah di tempat, tapi mulai memilah ya. Iya. Oke. Saya ingin tahu, Bu, kesulitan atau bagaimana cara kita untuk mengenalkan anak supaya peduli terhadap lingkungan dari kelas 1 sampai kelas 6. Oh iya, mungkin yang pertama Bapak Ibu guru bagaimana cara penyampaiannya, kemudian perilaku Bapak Ibu guru itu bagaimana, istilahnya memberi contoh. Iya. Nah, kalau biasanya kalau pagi itu Mbak ya, sebelum pandemi, kegiatan anak-anak itu menjadi
kegiatan semut Rutin. Iya, Apa kegiatan semut semut berjalan yang itu membuang. Oke. Anak-anak dibariskan, kemudian mana yang menjadi tugasnya mengambil itu diambil di tempat diambil untuk dibuang ke tempat sampah. Jadi kegiatan rutin. Terus untuk hari Jumatnya biasanya kita adakan jumberling. Apa itu Bu? Jumberling? Ya, Jumat bersih Bersih lingkungan. Oke, kerja bakti ya di lingkungan sekolah ya Bu ya. Iya, Kemudian anak-anak diwajibkan membawa barang-barang seperti sapu atau memang pure disiapkan oleh sekolah? Di sekolah sudah kita sediakan. Jadi anak-anak berangkat ke sekolah tinggal bawa semangat aja nih ya. Iya. Tidak perlu bawa kemuncing, sapu atau yang lain-lain tidak ya Bu ya? Kebetulan di sekolah sudah menyediakan itu. Oh, luar biasa sekali. Oke, Jumberleng ini menjadi salah satu gerakan dari SDN Sentul 1 Kota Blitar ya. Untuk Iya. khusus program di Adiwiyata ini ada Iya. lagi nggak Bu kira-kira Bu? Kalau kegiatannya sementara itu, kemudian untuk setiap hari kalau dulu hari Sabtu kita adakan ekstra. Oke. Iya. Jadi ekstranya juga ada yang berbau lingkungan, juga ada ekstra yang biasa seperti olahraga seperti itu. Yang berbau lingkungan itu semacam apa Bu? Seperti kegiatan seperti tadi Mbak, itu memanfaatkan barang bekas itu tadi. Oke. Ya, jadi apa barang yang tidak kita pakai kita kelola. Kebetulan itu biasanya ada lomba di DLH setiap tahun sekali itu ada. Nah, Oke. dulu kita juga pernah menyabet juara 1 dalam bidang poster lingkungan. Oh iya. Ya, ya juara 1 tingkat kota. Kemudian harapan yaitu membuat kreativitas tempat sampah itu. Kita pernah juara harapan itu kan. Jadi memang pola pengenalan terhadap anak ini juga bervariatif dan kreatif, menyenangkan juga ya Bu ya. Iya. Oke. Ibu Indah yang belum ada suaranya barangkali juga bisa menambahkan ini Bu ya. Iya. Kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 psikologis anak berbeda-beda. Kesulitan kendala selama ini Bu untuk mengajari anak-anak ini seperti apa? Kalau kesulitannya ya mungkin karena itu ya setiap anak mempunyai karakter yang berbeda. Jadi kita perlu ada pendekatan dan pendekatan itu ya kita lakukan dengan berbagai macam cara gitu. Karena itu tadi Mbak kembali ke setiap anak itu kan pribadinya itu nggak sama gitu. Kita lakukan dengan pendekatan. Gitu. Oke, pendekatan yang menyenangkan juga tentunya ya Bu ya, sehingga tidak takut duluan gitu ya Bu ya anak-anak ini, sehingga sukacita dalam melaksanakan tugas-tugas dari ibu guru. Iya, istilahnya belajar sambil bermain. Nah, benar, setuju saya. Gitu. Jadi banyak Bu kita kegiatan yang di luar itu. Jadi tidak monoton di dalam kelas saja. Ya, jadi lain hari kita pernah keliling lingkungan sekitar, terus kegiatan belajar di Green Park pada itu. Green Park, kemudian di Bonrojo gitu. Seperti puisi kan, kalau anak-anak kalau cuma di dalam kelas bosan. Istilahnya pemikirannya cuma nggak dapat ilham, inspirasi ya. Inspirasinya dinding sekolah. Tapi kalau ditarik di luar itu banyak sekali manfaatnya. Misalnya pengenalan hewan, terus tumbuhan seperti itu. Saya pengen tahu nih Bu Fatma terkait dengan kriteria penilaian. Apakah dari tingkat kota kemudian naik lagi ke provinsi, sekarang persiapan lagi ke nasional, apakah memang kriterianya lebih luas lagi atau seperti apa kira-kira? Iya. Yang pertama yaitu ya seperti tadi Mbak, lingkungan. Jadi jumlah pohon. Kalau dulu cuma 100 ya, katakan tahun 2016 itu katakan kita jumlah pohonnya 100 tumbuhan. Nah, di tahun 17, 18 kita harus meningkat. Nambah lagi ya? Iya, harus bertambah itu. Itu pun yang melakukan juga anak-anak. Jadi kita mengadakan agenda pembibitan. Ya, pembibitan, terus perawatan, mana tumbuhannya sakit, anak-anak langsung sigap tanggap, langsung dimasukkan ke dalam greenhouse. Ya, selain ke lingkungan yaitu listrik, Mbak. Nah, jadi listrik itu di tiap tahunnya harus menurun. Nggak boleh ada penghematan. Iya, penghematannya iya. Jadi seperti kipas angin Mbak ya, dulu kalau kita sebelum Adiwiyata kipas angin setiap hari dinyalakan. Tapi setelah Adiwiyata kita manfaatkan tanaman gantung. Benar. Jadi di depan kelas itu banyak taman gantung. Dengan taman gantung itu
sekolah juga menjadi kelasnya itu juga dingin. Selain dingin kan udaranya juga sejuk bersih, ya Bu ya, iya. bersih, sejuk, asri juga. Iya. Jadi makin betah di dalam kelas karena ada hijauan yang bisa dilihat oleh anak-anak Iya. begitu ya Bu ya. Itu poin Oke. kedua. Yang poin yang terakhir itu kemarin air Mbak ya. Air, iya. Manfaatkan air. Pemanfaatan air itu anak-anak dalam kegiatan pembelajaran PAI atau agama itu pemanfaatan air limbah wudhu. Jadi Oke. ketika anak-anak melaksanakan wudhu itu air limbahnya tidak terbuang sia-sia. Itu sebagian airnya masuk ke kolam. Kolam ikan. Kolam Kolam ikan, ikan, iya. Kita ada kolam ikan juga. Iya Iya, ada. ada. Ah. Terus sebagian bisa untuk menyirami tanaman kembali. Oke, jadi tidak terbuang sia-sia, Iya. bisa dimanfaatkan ke yang lain begitu ya. Iya. Oke, saya pengen tahu dong ada apa saja sih sebenarnya di SDN Sentul 1 Kota Blitar karena menarik sekali ya. Iya. Ada tanaman gantung, ada kolam, ada apa lagi? greenhouse tadi, terus ada juga tanaman hidroponiknya. Oke. Selain itu Mbak ya, terus untuk jajanannya yang di kantin itu juga jajanan yang sehat. Oke. Gitu. Jadi tidak boleh memakai plastik. Plastik itu nggak Iya, boleh ya? nggak boleh. Oke, jadi menggunakan memang Daun bungkus seperti yang itu. bisa didaur Iya, ulang, yang heeh. ramah lingkungan. Iya. Oke. Jadi memang penjual-penjual yang di kantin juga akhirnya kita kasih pengertian juga dong, Bu? Iya. Biasanya itu berapa tahun itu ada bimtek khusus untuk Bapak Ibu kantin. Oke. Jadi diberi pengarahan. Jadi makanannya mengandung pengenyal, pewarna itu kita sudah tidak memakai. Seperti sosis itu Pak ya. Ya. Biasanya anak suka. Sekarang untuk Sentul 1 enggak ada. Oke. Ya, luar biasa Ibu. Selain barangkali anak-anak memang kita arahkan untuk bisa memanfaatkan barang-barang bekas ya. Kemudian juga hemat dalam penggunaan energi Iya. gitu. Ada lain nggak Bu produk pure dari Essensa? Oh barangkali? ada, Apa kemarin itu? barusan praktek ini Bu Siti Fatimah, Iya. pembuatan pupuk. Apa? Oh, pupuk. Iya, dari buah maja. Oh, oke, buah maja Iya. dimanfaatkan untuk menjadi pupuk. Pupuk organik. Gimana itu Bu prosesnya? Ya, Penasaran kebetulan sekali. di sekolah kita ada buah majanya Mbak ya. Iya. Jadi bagaimana kita bisa manfaatkan buah tersebut. Jadi intinya buah maja tersebut diolah menjadi pupuk organik. Ya. Dengan cara yaitu kemarin 1 kilo buah maja itu perbandingannya dengan air leri Mbak ya. Air leri cucian beras, iya, cucian gitu. beras yang pertama itu kita ambil 5 liter. Kemudian dicampur dengan apa itu Bunda ya? Air, iya gula air ya. gula. Air gula. Gulanya 1 kilo sama air 2 2 liter itu liter. dicampurkan. Kemudian difermentasi selama kurang lebih 2 minggu. Setelah itu kita gunakan untuk itu ya untuk memberi nutrisi pada tumbuhan. Iya. Iya. Oke, jadi pupuk untuk tanaman di situ Iya. nggak harus beli ya, Iya. bisa bikin sendiri Iya, loh. kalau bisa nanti diproduksi di luar. Luar biasa. Ibu ini dapat dari mana Bu? Inspirasinya dari mana begitu? Ya. Untuk kita bikin pupuk ini? Kebetulan kita ada mitra Mbak ya. Ya. Mitra selain mitra bank sampah, kita juga bermitraan dengan apa itu pertanian. Kan di desa ada itu, apa itu toko-toko pertanian KBT ya? Ya, itu. Nah, kita belajarnya juga dari situ kemarin. Oke. Bu kalau Iya, kalau kemarin itu yang menjadi prakarsa itu Bapak Dimas itu. Kebetulan warga situ juga ngajar di Sentul 1. Jadi memang masyarakat sekitar pun juga memberikan dukungan penuh ya Bu ya terhadap 100%, Essensa. Iya, 100% memberi dukungan Bu. Sekarang karena memang di situasi pandemi COVID-19 Iya. tentunya menjadi tantangan tersendiri ya Iya, untuk iya, mengawal anak-anak dari rumah. Programnya kita jadinya gimana dong Bu ini Bu? Yang Kalau awalnya untuk ada programnya- Jumat bersih-bersih Jumat tadi, bersih, kemudian iya. Sabtu ada ekstra. Sekarang di masa pandemi seperti apa Ibu Indah? Oh kalau semasa pandemi ini tetap berjalan ya Mbak ya. Kita menyelipkan melalui tugas-tugas daring. Jadi anak-anak melakukannya di rumah. Oke. Tetap mempraktekannya di rumah meskipun tidak di sekolah. Dan didokumentasikan. Iya. Ya, kalau di sekolah itu biasanya tugasnya membersihkan lingkungan, di rumah juga itu drainase seperti itu, membersihkan colokan. Jadi kita memberi tugas kepada anak-anak, orang tua pun juga biasanya membantu ya. Iya. Artinya wali murid pun juga harus Iya. bisa Ikut mengawal ya kolaborasi. dan ikut paham juga Iya. begitu ya. Oke. Sekarang ini kita menuju ke Adiwiyata Nasional ya. Pada tahap mana Bu sekarang Bu? Kalau kemarin kita itu administrasinya Mbak ya. Iya. Administrasinya perkiraan Sudah. kita ya 90%. 90%. Iya. Sudah selesai. Mungkin ini tinggal pengambilan video saja.
Kemudian untuk hari Selasa itu asistensi provinsi bertempat di SMP 1 Sanankulan kalau nggak salah. Oke. Iya. Jadi pihak provinsi langsung datang ke Blitar sini. Oke, untuk melakukan asistensi, Iya. penilaian dan lain sebagainya setelah itu. Ya, kalau setelah itu penilaian, kalau besok mungkin masih pengarahan. Oke. Saya penasaran ini Bu, untuk dukungan dari dinas-dinas terkait nih ya. Kalau kita ngomongin tentang lembaga sekolah, pasti orang pikirannya dinas pendidikan ini. Oh, Di luar iya. itu barangkali yang nggak juga ikut mendukung dalam program sekolah adiwiyata ini, boleh disebutkan Bu? Yang paling Yang utama utama DLH. DLH ya. DLH. DLH. Oke. Ini tadi pihak DLH juga datang membersihkan apa itu Tanaman-tanaman, tanaman, terus pohon-pohon yang menota besar itu. pohonan yang sekiranya mengganggu. Kan di sana itu listrik, kabel-kabel listrik banyak, Mbak. Ya. Terus tanamannya itu apa itu banyak yang mengganggu. Banyak yang Iya. sudah besar-besar. Besar-besar. Jadi Oke. dibantu oleh pihak DLA. Untuk tahun kemarin DLA juga membantu dalam pengecatan, Mbak ya. Oke. Iya, Fasilitasi cat seperti itu atau seperti apa? Fasilitas tenaganya, Mbak ya. Oke, tenaga Iya, ya Bu ya. tenaga. Bu, selama pandemi COVID-19 aktivitas belajar mengajar jadi jarak jauh untuk di sekolah langsung menjadi berkurang begitu ya. Iya. Saya tuh kadang kalau melewati sekolah di daerah-daerah tertentu kadang prihatin begitu karena sekolah rasanya Jadi, tidak terurus iya. seperti itu. Di Esensa seperti apa Bu untuk sekolah, perhatian kita terhadap lingkungan sekolah supaya yang ada ini tetap terawat seperti itu? Seperti apa Bu Fatma? Kalau Apakah memang ada tenaga kebersihan tersendiri nih untuk kita siapkan untuk membersihkan lingkungan sekolah atau seperti apa? Oh, Kalau kalau untuk cuma- tenaganya ada ya, Bu. ya, tenaganya tenaga ada, kebersihan. cuma Bapak Ibu guru karena kita sudah terbiasa, Mbak ya. Nggih. Sudah terbiasa untuk apa itu sebelum adiwiyata kita sudah terbiasa istilahnya kerja bakti bersama. Nah, di dalam sekarang ini kalau masa pandemi kita sistem piket. Oke. Iya, jadi tiap harinya tetap ada. Ada yang piket ya, itu. selain apa itu ibu penjaga, kita pun juga istilahnya ya juga membantu membersihkan lokasi-lokasi sekolah seperti itu. Sehingga memang lingkungan sekolah meskipun tidak ada anak-anak di sana tetap lestari, tetap asri juga ya Bu Tetap ya. juga. Bahkan Oke. ini kemarin Bapak Ibu yang sudah purna itu masih ikut Iya, andil juga. masih ada yang ikut andil itu. Oke, saking semangatnya ya. Nah, ini orang Oke. tua wali murid juga seperti itu. Kapan ini kita bersih-bersih lagi soalnya kita sudah mau memasuki adiwiyata nasional. Iya. Bahkan seperti itu. Masa semangatnya wali murid Benar. seperti itu ya. Karena menjadi kebanggaan tersendiri dong kalau Iya. misalkan Esensa bisa mewakili Kota Blitar sampai di tingkat nasional. Iya. Mudah-mudahan dan kita juga pastinya warga Kota Blitar ikut mendoakan ketika nanti akhirnya adiwiyata nasional berhasil kita gapai bersama-sama Bu. Iya, Apa amin. kemudian yang akan disiapkan lagi, apa yang akan dipertahankan, apa yang akan ditingkatkan lagi oleh Esensa? Ya, itu tadi apa itu penerapan ramah lingkungan. Oke. Jadi kita tidak bosan-bosannya untuk mengarahkan anak-anak istilahnya meskipun pandemi kita jangan melupakan istilahnya yaitu tadi lingkungannya ada di sekitar. Mungkin anak-anak tidak bisa terjun ke sekolah tapi anak-anak bisa menerapkan di lingkungan rumah. Di rumah. Iya. Dan ini di luar pandemi pun anak-anak pastinya juga diharapkan bisa aware juga ya sama yang lingkungan di rumah Bu. Iya, harapannya kita seperti itu. Oke. Luar biasa Bu Fatma dan juga Bu Indah, semangatnya ketular ke saya loh. Tapi nggak terasa waktunya juga sudah terus berjalan ya Bu ya. Iya. Sebelum kita berpisah Bu, apa yang ingin disampaikan barangkali untuk masyarakat, untuk pemerintah dan juga untuk anak-anak yang hari ini juga ikut mendengarkan ibu gurunya siaran di Mahardika FM? Monggo Bu Fatma. Iya. Mungkin nanti Bu Indah bisa menambahkan dari saya. Jadi harapan kita karena semakin lama itu jumlah penduduknya semakin banyak. Ya. Jadinya kita jangan bosan-bosan untuk menanam paling tidak satu anak itu menanam satu pohon saja. Nanti kalau istilahnya di dalam rumah ada 5 orang, istilahnya sudah bertambah lagi tumbuhannya. Iya, Jadi oksigennya itu tidak berkurang tapi semakin bertambah. Oke. Ya. Jadi intinya jangan melupakan lingkungan kita, tetap kita lestarikan. Istilahnya memayu hayuning bawono seperti itu. Ya. Iya. Bu Indah, barangkali ada yang ingin ditambahkan Bu? Iya, sama seperti Fatim karena memang sekarang itu
populasi manusia juga sudah banyak. Terus selain itu polusi udara itu ya Mbak. Nah pesannya tetap sama seperti Bu Fatim, itu 1 anak tanam 1 pohon. Oke. Ya, untuk mengurangi polusi udara. Oke, jadi ayo kita peduli lingkungan, kita jaga lingkungan dimulai dari kita, dan sukses untuk Essensa. Terima kasih hari ini sudah berbagi informasi dan semangat untuk Sobat Mahardika, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi pengingat dan juga ajakan untuk Sobat Mahardika di rumah. Kira-kira sudah aware belum ya? Oke, terima kasih Bu Fatma, Bu Indah sudah rawuh di Mahardika FM. Nanti kabar-kabar ya Bu ya, kalau ada kabar baik dari Essensa. Nanti siaran lagi di sini ya. Ini masih perdana Bu. Oh iya, jangan kapok Bu ya, sering-sering aja ke sini ya. Oke, terima kasih Bu Fatma, terima kasih Bu Indah. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian Sobat Mahardika kebersamaan kita bersama dengan Essensa SDN Sentul 1 Kota Blitar, tadi diwakili oleh Ibu Fatma dan Ibu Indah yang banyak sekali berbagi, mengingatkan kita juga ya untuk peduli lingkungan. Nah, Sobat Mahardika di rumah, peduli nggak nih dengan lingkungan? Ada berapa banyak tanaman di rumah Anda? Sudah hemat energi apa belum? Kalau belum, ayo kita jaga lingkungan bersama untuk keluarga dan anak cucu kita nanti. I only go where the light is low. I strive for